Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di podcast Asep Jainal. Asep Jainal, sekretaris pendekar, pengurus Dewan Pakar, tapi pendek tapi kekar. Pagi hari ini kita kedatangan tamu, sahabat saya, teman saya seangkatan di Akademi Pendidikan Kesehatan. Kalau sekarang itu namanya jurusan Kesling ya, Politeknik Kesehatan, Kemenkes RI ya. Beliau adalah Kolonel Korps Kesehatan Militer Kang Indrayadi SKM. Sudah kolonel loh. Nah, sekarang kita akan bincang-bincang bagaimana menjadi seorang prajurit karir. Dan mungkin nanti Kang Indra akan mengenalkan terlebih dahulu beliau siapa dan saat ini siapa. Nanti kita tanya sejak kapan beliau masuk ke TNI. Ya. Silakan Pak Indra. Wah, ini topik kebanggaan, dan teman-teman yang kuliah dimanapun atau kesehatan, khususnya kesehatan lingkungan, akan seperti beliau menjadi seorang perwira menengah, kolonel loh. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Kang Asep Jainal tentang saya. Jadi kalau secara singkat saja, Pak Asep ini adalah teman kuliah saya di APK TS Bandung. Tahu nggak APK TS Bandung dulu? Akademi Pasir Kaliki terusan Sederhana. Sekarang sudah pindah ke Gunung Batu ya sekarang ya. Ya. Pak Indra, boleh dibuka dulu sebentar lah mukanya. Nah, ini beliau ya. Beliau adalah seorang kolonel dan sekarang dinas di RSPAD Gatot Subroto Jakarta. Sebelumnya juga berpindah-pindah. Terakhir sebelum ke RSPAD di Pusdikes ya. Pusdikes ya. Silakan dilanjut Mas Kang Indra. Baik, jadi kalau merunut dari kenapa saya bisa masuk TNI, itu akan saya ceritakan sekilas saja, Kang. Iya, iya. Akan saya ceritakan sekilas tentang perjalanan saya betul. di TNI Angkatan Darat. Iya. Jadi selepas kita lulus dari APK dulu tahun 87. 87 saya ingat. Takut lupa 87, sekarang berarti udah berapa tahun kita ya? 87. Jadi 34 tahun ya. 34 tahun. Nah, kita sudah 34 tahun berkarir, saya di PNS, Pak Indra di TNI. Jadi selepas lulus dari APK tahun 87, kita itu semua mendapatkan surat keputusan ya, Iya. Surat keputusan karena sekolah tersebut adalah sekolah ikatan dinas. Iya, dulu masih ikatan dinas. Ikatan dinas, jadi penempatan semua karena angkatan pertama waktu Betul. itu untuk APKTS Kemenkes di Bandung, itu penempatan semuanya di Jawa Barat. Betul Kang ya? Iya, karena kan angkatan pertama katanya. Angkatan pertama. Tapi saya juga sempat Pak hampir di Aceh loh, karena dulu masih bisa pilih-pilih ya Bu ya. Gitu. Tapi kalau saya di Aceh nggak ketemu istri tersayang ini, ini ada istri Pak Indra, kita selalu diawasi loh Pak. Oh. Lanjut dari pengangkatan tersebut bagaimana nih? Kalau bisa ke TNI gitu ya? Nah, dari semula itu, dari beberapa awal itu, nah sambil menunggu waktu itu, Pak Asep ya, Kang Asep, sambil menunggu surat keputusan dari Departemen Kesehatan waktu itu kan. Iya, Dekes. Nah, saya lewatlah di Kodam 3 Siliwangi. Oh gitu, yang sama si Kang Hariri itu suka canda ya, kan lewat sering telepon-teleponan canda itu. Ya. Lewat ke sana ya. Lewat Terus situ. ada itu, ada Di situ pengumuman apa? ada pengumuman tentang pembukaan Sepamilwa waktu itu. Oh, Jadi Sepamilwa itu itu singkatan dari Sekolah Perwira Wajib Militer. Oh, jadi masuk ke Wamil ya, wajib Wamil, militer ya. itu ya. Saya melihat pengumuman itu, saya mencoba apa sih kehidupan di dunia militer saat itu sih. Saat itu saya tidak tahu harus apa itu ya militer dan sebagainya. Tapi Ibu memang pemirsa sekalian yang saya hormati, Pak Indra cocok karena tingginya tuh badannya tinggi. Kalau saya kan semeter kotor kan, semampai. Semekor. Pak Indra memang dari sejak kuliah memang badannya ya mumpuni lah untuk jadi TNI.
seterusnya dari Kodam Triswangi jalan-jalan itu Iya. malahan jadi bagian TNI gitu ya. Terus gimana tuh karirnya? Nah, baik, terus kemudian begini. Setelah melihat pengumuman itu, saya langsung masuk ke situ. Oh, Namanya di Ajendam ya. Ajendam. Ajudan Jenderal Kodam. wih. Nah, gitu kan. Nah, jadi Ada Ajendam yang itu, jenderal di Ajendam. jadi Ajendam itu adalah tempat rekrutmen, tempat penerimaan TNI. Kami masuk ke situ, saya masuk ke situ, saya lihat apa sih persyaratan-persyaratannya. Oh, ternyata persyaratannya ini. Wah, saya coba. Iya, iya, Waktu iya. itu Kang Asep. Saya coba tahun 88. 88 ini setahun setelah lulusannya. Ya. Saya coba tahun 88. Nah, kemudian saya mendaftar di situ. Mendaftar, ya sudah. Saya mengikuti rangkaian seleksi. Iya, iya, iya. Rangkaian seleksi mulai dari ya seleksinya di TNI kan saat itu dan sampai sekarang pun kan sangat-sangat Seleksi selektif. administrasi dulu terus langsung fisik atau gimana tuh? Iya, seleksi administrasi dulu. Bermula seleksi administrasi dulu. Iya, iya, iya. Dari administrasi lolos. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan. Oh gitu ya. Lolos, alhamdulillah. Dilanjutkan lagi dengan jasmani, kesemataan. Alhamdulillah lolos. Itu udah tahap ketiga ya? Tahap ketiga. Kemudian dilanjutkan lagi dengan mental ideologi. Mental ideologi ada tertulis, ada wawancara, lolos. Kemudian psikologi, Banyak sekali lolos. saudara pemirsa sekalian nih. Dapat tahapan, tidak langsung seperti sekarang jadi kolonel, tapi ada tahapannya loh. Tahapannya ada seperti itu. Jadi selama melalui tahapan-tahapan itu di daerah. Kemudian baru dilanjutkan dengan pusat. Pusatnya di mana? Jakarta? Pusatnya di Bandung waktu itu. Oh, di Bandung masih waktu di- itu di Bandung di Transito. Transito itu di depannya ini Kang Asep, di depannya IKIP. Oh, di iya. Jalan Setiabudi. Iya, iya, itu juga sempat urusan juga hukum ya sekarang tuh ya. Sekarang jadi Pusdikum. Pusdikum, pusat pendidikan hukum ya. Nah, dulu saya di situ. Iya, di UPI sekarang UPI ya. Depannya IKIP itu. Nah, di situ masuk seleksi pusat lagi. Iya, iya, iya. Di situ masuk seleksi pusat, di karantina kurang lebih 2 minggu. 2 minggu. 2 sampai 3 minggu. Nah, setelah itu baru proses pantokir dan pengumuman. Jadi pengumuman, alhamdulillah saya terpanggil yang mengikuti pendidikan. Sudah merasa terpanggil juga dipanggil langsung kan? Iya. Saya dipanggil, kemudian melaksanakan pendidikan di Magelang selama 5 bulan. 5 bulan. Pendidikan di Magelang selama 5 bulan dan saya masuk di Matra. Matra itu jurusan ya, kecabangan lah ya, jurusan lah ya kan. Matra itu ada darat, laut, udara. Iya. Tapi dulu udah terpisah kepolisian tuh, masih? Kepolisian masih di satu. Masih satu. Oh, iya, Tapi iya. kepolisian itu pendidikannya di Sukabumi. Oh, di Lido itu ya? Ya, Di- Lido. Atau ya pokoknya Sukabumi ya? Di Sukabumi. Nah, kemudian yang TNI itu di Akademi Militer di Magelang. Oh, ada. Jadi kebetulan kami di sini ketemu di Semarang, ini kampus 1 Bapak ke Semarang. Nah, kalau di Magelang itu kampus 2 Magelang. Tapi dulu pusatnya Bapak ke Semarang itu ada di Salaman Magelang ini. Ternyata dekat rumahnya Pak Indra ini, Kang Indra ini. Dan punya rumah di sini ternyata, di sana ternyata ya. Jadi berapa lama di Magelang? Di Magelang 5 bulan. 5 bulan waktu itu pendidikan 5 bulan. Setelah itu pelantikan dengan dikasih pangkat Letnan 2. Jadi kalau teman-teman masuk prajurit karir dari dulu APKTS ya, Akademi Pendidikan Kesehatan, atau sekarang tuh D3 Kesling lah di Poltekkes itu, bisa jadi Letnan 2 ya. Letnan 2. Nah, dari sana karirnya terus bagaimana? Dari penempatan pertama saya di Kodam 4. Di Penogoro ini? Di Penogoro. Oh, di Penogoro. Ini dong datang ke sini sekalian apa namanya, bukan reuni, apa namanya, mengenang masa lalu. Ya dari situ terus mulai berpindah-pindah Kodam 4. Kemudian di Akademi Militer di Sumatera. Kemudian Sumatera di mana? Di Riau. Oh, Riau. Di Riau juga ya. Di Batam. Itu udah nikah belum di Riau? Udah Udah punya anak berapa? 1. Oh, 1. Sekarang anak berapa?
Putra saya 3 sekarang. Ada karir kesehatan nggak? Kebetulan tidak ada. Tidak ada. Tapi tadi cerita di jalan kan walaupun tidak di kesehatan kerjanya tetap juga rumah sakit. Iya betul. Akuntan ya. Dari akuntansi. Nomor 1 di akuntan, nomor 2. Yang nomor 2 dari sarjana hukum. Sarjana hukum ikut sekarang ya. Nah, sarjana hukum kemudian saya dulu pernah masuk di Unpad Fakultas Hukum. Nah, sarjana hukum juga masuk ke prajurit karir juga ya. Iya. Nanti pangkatnya kalau masuk kalau sarjana hukum letu atau Letda. sama letda. Semuanya sekarang letda. Oh, walaupun D3 sama sarjana hukum di setara letda ya. Sama semuanya. Begitu ya. Itu bagi teman-teman ada adik yang dari Poltekkes ataupun dari manapun pula prajurit karir terbuka menerima jurusan apapun ya Pak ya. Iya. Nah ini ngobrol-ngobrol bincang-bincang dengan Kang Indra. Tadi baru sampai ke Letnan 2 penempatan beliau. Nah sekarang tahapan menjadi seorang kolonel gimana nih? Iya, baik Kang Asep. Jadi tahapan-tahapan kepangkatan itu akan selalu mengikuti jenjang karir ya, jenjang karir. Jadi kepangkatan dimulai dari Letnan 2, kemudian 4 tahun kemudian saya jadi Letnan 1, 2 tahun kemudian dari Letnan 1 itu saya jadi kapten. Oh jadi 2 tahun bisa kapten ya? Iya. Nggak nunggu 4 tahun ya? Enggak, jadi itu dihitungnya terhitung mulai dari masa dinas. Oh masa dinas. Jadi masa dinas dari Letnan 2 ke kapten itu waktu 7 tahun. Kalau sekarang 6 tahun, jadi berubah-ubah terus ya. Kemudian dari kapten ke mayor, ke letnan kolonel, terakhir ke kolonel. Kolonel tahun berapa? Saya kolonel 2019. 11. Nah, sebentar lagi kolonel. Ya, kalau kolonel setelah kolonel selangkah lagi ya mulai ke perwira tinggi. Nah, kita doakan ya. Masih ada 2 tahun lagi untuk masuk ke jenjang perwira tinggi. Teman-teman adik-adik mahasiswa yang ada di Poltekkes, jadi itulah gambaran bagaimana sebetulnya walaupun Anda tidak masuk ke Akmil ya, Apol, nanti kalau sudah masuk ke Poltekkes misalnya di D3, D4 bisa masuk ke perwira karir. Nah, kalau tidak salah saya ketemu terakhir sebelum ke SPAD di Pusdikes ya. Nah itu di pusat pelatihan ya, pendidikan kesehatan ya, TNI AD ya waktu itu. Nah itu bidang apa yang paling banyak ditekuni? Karena kan Mas Indra dengan saya, Kang Indra dengan saya itu kesehatan lingkungan loh. Iya. Kalau sekarang itu di Puskesmas itu namanya sanitarian ya, kemudian teman-teman di lainnya ada juga ada semacam pendidik kesehatan yang dulu itu namanya pendidik kesehatan lebih hebat Pak, karena penilik gitu. Habis itu balik lagi ke penilik. Ya gitu kan. Tapi ada jenjangnya mungkin di sanitarian bukan penilik. Karena apa? Pendidik itu watching, melihat bagaimana kesehatan lingkungan terutama begitu. Nah karir yang Kang Indra lampaui atau jalani setelah jadi alumni Kesling itu gimana? Dulu kan PKTS ya, tapi sekarang kan Kesling ya. Itu banyaknya karirnya di mana tuh? Begini kan. Jadi selepas saya lulus dari APKTS, saya masuk ke dunia kemiliteran. Itu untuk disiplin ilmu yang didapat saat kuliah itu sangat bermanfaat sih, sangat bermanfaat dan bisa diimplementasikan di kedinasan saya saat pertama kali bekerja. Oh gitu. Saya saat pertama kali bekerja, jabatan saya sudah kepala urusan kan. Kepala urusan. Jadi kepala KUR ya, kepala urusan kesehatan lingkungan. Nah, jadi sudah jadi kepala KUR, Kesling dan P3M. Saya ingat P3M. saya Penyakit ya. Jabatan pertama itu saya. Tapi selebihnya selanjutnya mengikuti jenjang pola karir dan jabatan itu ya akhirnya kesininya itu malah belok. Saya tidak bisa mengikuti perkembangan kesehatan lingkungan lagi. Sudah belok kayaknya. Ya, betul, sudah belok. Karena saya waktu di Papua. Di Papua pernah ya? Tahun berapa tuh? Saya di Irian tahun 2008. 2008 sampai 2015. 2 tahun. Saya di sana jadi
komandan detasemen kesehatan lapangan, komandan detasemen kesehatan wilayah, terus di Jayapura, kemudian pindah ke Biak, pindah ke Sorong. Iya, gitu. Kalau komandan di itu paling banyak prajuritnya berapa atau anak buahnya? Kalau untuk komandan satuan, kalau seperti Dandenkes itu, Dandenkes ya, mumpun Dandenkes itu kan merupakan suatu komandan satuan. Itu membawahi kurang lebih 70. 70 anggota di situ. Karena tetap ada kesehatannya ya. Di situ iya kan komandan kesehatan, komandan kesehatan wilayah. Kesehatan militer. Ya, komandan kesehatan wilayah yang ada di Korem-Korem. Jadi itu merupakan badan pelaksana aju ya, balak aju ya. Balak aju. Jadi istilahnya balak aju. Badan pelaksana diajukan punyanya Kesdam. Gitu. Jadi Kesdamnya misalnya waktu di Irian itu Kesdamnya ada di Jayapura. Balak ajunya ada di Biak, ada di Sorong, ada di Merauke gitu ya. Kita masuk itu contohnya. Atau semua wilayah daerah lah gitu ya. Iya. Kalau kita kan ada, kalau ini kan Kanwil gitu kan. Betul. Ada kantor departemen sebagai seperti itu. Iya. Nah ini mungkin bisa jelasin sedikitnya, tadi sudah ada gambaran bagaimana ikut tes ya menjadi perwira karir ya, atau prajurit karir dan sebagainya. Untuk terkini gimana nih untuk pendaftaran? Kalau tidak salah anak Kang Indra sekarang mau ikut perwira karir atau ya sekarang ya? Iya, betul. Ya di mana nih anaknya? Anak saya yang nomor 2 Kedua. itu sekarang sedang melakukan seleksi. Seleksi untuk PAPK. Jadi PAPK itu singkatan dari Perwira Prajurit Karir. Perwira Prajurit Karir. Nah ini mungkin ada yang informasi terkini nih bagaimana seleksinya. Tidak akan jadi saingan karena kan itu sejarah hukum. Kita kan ngobrol nanti kita saudarakan kan anak kesehatan. Jadi untuk PAPK kesehatan itu, untuk PAPK itu ada dua gelombang. Jadi, yang pertama PAPK reguler. PAPK reguler itu mencakup semua disiplin ilmu ada di situ. Oh begitu. Dari kesehatan, pokoknya dari kesehatan. Semua jurusan lah ya, semua keilmuan ya. Semua keilmuan disiplin ilmu ada di situ. Kemudian yang kedua ada PAPK Gakes. Perwira Prajurit Kesehatan, Tenaga Kesehatan. Perwira Prajurit PAPK, Perwira Prajurit Karir khusus tenaga kesehatan ada sendiri. Ada sendiri lagi ya? Iya itu. Ada sendiri. Sama seleksinya sama tapi khusus untuk perawat kesehatan. Tahapannya tadi sama ya. Dari medis, paramedis semuanya ada di situ. Iya. Sama, seleksinya sama, tahapannya sama, pendidikannya pun sama di Magelang. Di Magelang juga ya? Pendidikannya 7 bulan kan. 7 bulan ya. Jadi sebagai ingin jadi perwira karir, perwira prajurit karir, itu pendidikannya 7 bulan setelah diterima ya. Lulusannya mau D3, D4 kesehatan, ada kebutuhannya ya. Ada kebutuhannya, nanti Anda bersaing di sana secara sehat, dan Anda nanti bisa jadi bagian seperti Pak Indra jadi Korps Kesehatan Marinir. Marinir militer, kalau saya tekor. Kan teman saya juga banyak marinir. Dulu di Batam itu di Lantamal gitu ya. Dan teman adik kelas itu juga ada yang juga kolonel, kemudian di Angkatan Udara juga ada, dan alhamdulillah alumni Poltekkes Bandung itu banyak yang berkarir juga di sana. Karena waktu juga yang membatasi kita, Pak ini juga ada keperluan, kita minta cross treatment atau tambahan ya. Kata-kata support semangat buat saudara-saudara yang akan berkarir di prajurit karir. Silakan. Jadi begini, adik-adik semuanya, para siswa ya, mahasiswa ya. Saya juga lama berkecimpung di dalam dunia pendidikan. Saya di Akademi Militer, pernah diberikan di sana, ya menjadi guru militer juga. Guru militer. Kemudian di Pusdik, nah ini guru militer juga di sana. Iya. Kemudian untuk para adik-adik semuanya, kalau seandainya berminat, yang namanya mengabdi kepada nusa dan bangsa itu tidak, jalurnya berbeda-beda. Ada yang lewat jalur sipil, ada yang lewat jalur kepolisian,
ada juga yang melalui jalur TNI seperti halnya saya. Jadi semua terbuka, yang penting bisa mengikuti tahapan rekrutmen seleksi secara harus betul-betul dipersiapkan dulu gitu. Betul. Jadi artinya Jadi tidak bisa instan. untuk menjadi seorang perwira prajurit karir ataupun dimanapun kita berada tidak bisa instan. Nah, instan itu maksud atau bagaimana sih yang sebetulnya tidak instan itu gimana tuh Pak Faindra? Jadi begini, kalau misalnya ada adik-adik yang berminat untuk mendaftar ya menjadi prajurit karir, ya harus betul-betul dipersiapkan. Bagusnya dari mulai kuliah pun sudah merasa siap ya. Sudah mulai dipersiapkan, mulai dari kesehatan. Nah, kesehatan ingat. Kesehatannya di medical check up rutin, jasmani. Jasmaninya. Kemudian, ya itu yang utamanya cuma dua dulu harus betul-betul dipersiapkan, jadi tidak bisa instan. Saya mau coba daftar misalnya seperti itu. Ya, kalau memang sudah terbina kesehatannya, baik kesehatannya maupun kesemartaannya baik, itu tidak masalah. Tapi alangkah baiknya kalau semuanya itu kita persiapkan. Nah, bagi yang ingin memang seperti Pak Indra, sekarang bisa tingkat 1, disiapin deh sekarang. Olahraganya rutin ya, jaga kesehatannya. Tapi kalau saya ingat gigi nih, saya aja dulu rasanya kalau giginya ompong nggak berani masuk ini, kamu nggak boleh gigi ompongnya. Gigi ompong nggak boleh. Ya boleh-boleh saja, tapi kalau ompongnya satu, kalau ompong semua. Nah, artinya begini, bukan berarti gigi ompong. Jadi teman-teman saudara adik kalau memang mau berkarir, jadi sekarang tuh gigi pun jangan lupa. Saya sering dikritik sama istri saya. Gigi saya juga ada apa namanya karies atau berlubang. Itu harus dari sekarang itu ya. Kesehatan gigi, saya punya teman sahabat Widya Suara namanya Dr. Gigi Risa. Beliau itu betul-betul bagaimana tentang kesehatan gigi itu hal utama dalam kehidupan. Kadang-kadang suka mengabaikan ya, karena apa? Teman-teman, kalau sakit gigi nggak ada yang nengok katanya, tapi kalau sakit yang lain bisa ditengok. Nah, jadi itulah diantaranya. Kemudian apa namanya, sehat jasmani, rohani, terus apa lagi Pak? Yang utama adalah kita persiapkan kesehatan ya. Kita persiapkan kesehatan, kemudian juga kita persiapkan juga jasmani. Di samping itu tentunya pun pendidikan, kan di situ ada batasannya, IP minimal berapa. Gitu. Ini ekspektasi jangan lupa juga. Artinya nggak apa-apa, pinter juga asal pandai. Close statement terakhir untuk harapan kepada adik-adik. Ya. Baik, yang terakhir, saat ini saya berdinas di RSPAD ya, dengan pangkat kolonel. Jabatan saya adalah kepala bidang tenaga Kabid Nakes Yankes ya. Jadi saya kepala bidangnya Nakes Yankes, tenaga kesehatan ya di RSPAD. Pangkat saya kolonel, tadi sudah disampaikan oleh Pak Asep, pangkat kolonel itu adalah pangkat tertinggi di kecabangan. Jadi pangkat tertinggi di kecabangan itu adalah kolonel. Alhamdulillah saya sudah bisa mencapai pangkat ini berkat pendamping saya tentunya, Kang. Siapa itu? Siapa coba? Lanjut sini. Nanti ibu-ibu foto bersama ya, supaya bagaimana sebetulnya karir seorang suami itu akibat atau berkat dukungan istri kita. Nanti di akhir ini kita akan foto bersama ya, supaya ini adalah kebanggaan. Ya, dalam kehidupan berumah tangga sama ya, spesial juga kadang-kadang ada plus minusnya ya mungkin capek sebagainya, kadang-kadang ada emosi sebagainya, tetapi sadar semuanya kita berkarir, kita mencapai karir tertinggi adalah berkat istri kita yang tercinta. Baiklah, saudara-saudara sekalian, pemirsa sahabat podcast Asep Channel nih, kita telah berbincang-bincang bagaimana menjadi prajurit karir bersama Kolonel Korps Kesehatan Militer Indra Yadi SKM ya, karena beliau ada sahabat saya, kuliah juga bareng, dan walaupun sudah kolonel, insya Allah orangnya ramah, kemudian tidak sombong dan selalu bersahaja. Terima kasih, selamat ketemu lagi di podcast berikutnya.